Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fidoh, NIM 1111971, jurusan Hukum Keluarga Islam, kelas B, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan materi peradilan masa pra-Islam hingga peradilan masa Turki Utsmani sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Bab pertama yaitu tentang peradilan masa pra-Islam. Sebenarnya peradilan sendiri sudah ada sejak adanya manusia di dunia ini, yaitu pada masa Nabi Adam. Terjadi pertikaian antara kedua anaknya yang bernama Halil dan Labil. Sementara Nabi Adamlah yang menjadi hakim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hanya saja bentuk peradilan pada masa itu belum dapat dikatakan peradilan karena masih sedikit orang-orangnya, dan pada saat itu juga mereka belum mengenal apa itu hakim serta tugas-tugas dan perundang-undangannya. Dan hakim yang pertama kali disebut dalam sejarah kemanusiaan adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sebelum Allah memilih Nabi Daud menjadi hakim, Allah menguji mereka dengan menurunkan dua malaikat yang menyerupai manusia, yang kemudian keduanya saling berselisih dan meminta keadilan kepada Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud melihat bahwa alasan yang diberikan mereka itu akan merujuk kepada kedoliman. Maka Nabi Daud segera menetapkan putusan dengan mengatakan, sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada yang lainnya juga, kecuali orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh. Lalu kedua orang tersebut memandang kepada Nabi Daud dan berkata, ini keputusan yang zalim, engkau tidak adil, bagaimana engkau memutuskan hanya melihat dari satu pihak saja. Kemudian Nabi Daud mengetahui bahwa Allah sedang mengujinya, maka ia minta ampun dan bersujud, kemudian bertaubat. Selanjutnya peradilan pada bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Telah dikatakan tadi bahwasannya peradilan itu sudah ada sejak adanya manusia di dunia ini. Begitu juga bangsa-bangsa yang telah berkembang di masa yang lalu, seperti peradilan bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Bangsa ini telah memiliki lembaga peradilan yang terorganisir dengan memiliki undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh para qadhi, di mana mereka telah mempunyai teknik dalam mengambil keputusan dan alat-alat pembuktiannya meskipun masih sederhana. Dan seorang hakim menjadi pusat perhatian pada masa ini, karena nantinya dia akan memutuskan perkara warga-warganya, dan bagi mereka seorang qadhi harus memiliki kemampuan dan baik akhlaknya. Selain itu juga diperhatikan pula tentang kecerdasannya, kecerdikannya, keluasan ilmunya, ketenangan hatinya, dan kebersihan jiwanya serta luhur budinya. Selanjutnya, peradilan bagi bangsa Arab Jahiliyah. Tatanan kehidupan bangsa Arab sebelum Islam itu ada menganut paham kekuasaan atau qabilah, yang kedua politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas, yaitu karena faktor keturunan lebih penting daripada faktor kemampuan. Selanjutnya mengenal hierarki sosial yang kuat. Selanjutnya ada kedudukan perempuan cenderung direndahkan. Namun kondisi sosial bangsa Arab pada masa itu tidak menyenangkan dan menganut hukum rimba, bahkan kenyamanan hidup pun tidak ada di sana, sehingga sering pula di masa itu adalah disebut sebagai masa kegelapan, di mana kezaliman, perpecahan suku, penindasan, hidup berfoya-foya dalam kemerawat dunia bagi orang kaya dan hidup menderita bagi orang miskin, kebodohan dan buta huruf di mana-mana, serta gudang permasalahan hidup lainnya. Dan macam-macam peradilannya, yaitu yang pertama badan hukum sebagai lembaga kehakimannya, yang dipegang oleh Banu Saham, yaitu golongan diantara golongan-golongan Quraisy. Yang kedua badan ihtikam dan Quron sebagai paranormal dan Indian, untuk menyelesaikan kasus ataupun masalah mereka dengan mendatangi paranormal, para dukun, dan para tukang ramal yang diyakini masyarakat Arab waktu itu. Yang terakhir ada Dewan Madzalim. Selanjutnya memasuki bab kedua, yaitu peradilan pada masa Rasulullah SAW. Dan orang yang pertama kali menjadi hakim pada masa ini yaitu Rasulullah SAW. Berdasarkan perintah Allah,
Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 49 dijelaskan agar beliau memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah diturunkan Allah dalam Al-Quran dengan seadil-adilnya, seperti halnya perjanjian yang telah dibuat Rasulullah antara kaum muslim dengan agama dan suku lain, yaitu bahwa apa yang terjadi di antara mereka, baik peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan kerusakannya, maka penyelesaiannya adalah kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan ini menjadi bukti bahwa Rasulullah dijadikan sebagai hakim dalam memutuskan setiap permasalahan yang terjadi di antara penduduk Madinah, sehingga beliau menjadi hakim satu-satunya dalam setiap perselisihan dan perkara. Sumber hukumnya yaitu berasal dari ikrar atau pengakuan, yaitu pengakuan dari seorang terdakwa terhadap semua dakwaan terhadapnya dengan jujur. Selanjutnya bukti, yaitu kesaksian para saksi sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah dalam majalah Al-Ahkam Al-Adiyah yang bersumber dari sebuah hadis Nabi Muhammad. Yang ketiga ada sumpah, yaitu suatu pernyataan yang hikmat. Selanjutnya ada penolakan, yaitu terdakwa menolak untuk bersumpah sehingga ia tidak mengucapkan sumpahnya. Dan contoh kasus dan penyelesaian pada masa ini yaitu Hansa binti Haddan al-Ansyariyah dinikahkan oleh bapaknya sedangkan dia janda dan tidak menyetujuinya. Lalu ia datang pada Rasulullah SAW, maka beliau membatalkan pernikahan tersebut. Lalu ia berkata kepada Rasulullah, saya tidak menolak sesuatu apapun yang diperbuat ayahku, tetapi saya ingin mengajarkan kepada kaum perempuan bahwa mereka memiliki keputusan terhadap diri mereka. Selanjutnya para hakim yang terkenal pada masa itu ada Amr bin Ash, Mu'ad bin Jabal, dan serta sahabat lainnya ada Uqbah ibnu Amir al-Juhani, Ma'qil ibnu Yasar, Ali bin Abi Thalib, Utab bin Asib di Makkah, Al-Ala al-Hadrami ke Bahrain. Dan memasuki bab selanjutnya yaitu peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, peradilan pada masa Abu Bakar. Peradilan pada masa Abu Bakar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah, sehingga tidak begitu tampak perkembangan di dalam hukum Islam pada masa ini, khususnya dalam keadaan peradilan di masa pemerintahan Abu Bakar relatif sama dengan peradilan pada saat masa Rasulullah, dan tidak ada suatu perubahan khususnya dalam peradilan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar sibuk memerangi sebagian kaum murtad sepeninggal Rasulullah dan kaum yang enggan membayar zakat, dan juga kaum pembangkang kebijakan politik dan pemerintahannya. Selanjutnya peradilan masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Bahkan telah diatur tata laksana peradilan antara lain dengan mengadakan penjara dan pengangkatan sejumlah hakim untuk menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat yang bersendikan pada Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan Qiyas. Para hakim pada masa ini, mereka memutuskan perkara dengan merujuk kepada Al-Quran. Jika mereka tidak mendapati hukum dalam Al-Quran, mereka mencarinya dalam As-Sunnah. Tetapi jika mereka tidak mendapatkan juga dalam As-Sunnah, maka mereka akan bertanya kepada fuqaha mujtahidin. Selanjutnya peradilan pada masa Utsman bin Affan. Peradilan pada masa ini Khalifah Utsman bin Affan juga mengikuti langkah yang telah ditempuh oleh Khalifah Umar dalam hal-hal pemilihan qadhi dan juga dalam memutuskan perkara. Tak banyak yang berubah pada masa peradilan Utsman karena beliau tinggal meneruskan saja sistem Umar yang telah ditata rapi. Salah satu perubahan penting bagi pengadilan Islam pada masa ini yaitu dibangunnya bangunan khusus yang digunakan untuk peradilan negara Islam. Selanjutnya peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib. Sama dengan peradilan pada masa Utsman, pada masa ini beliau mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh khalifah sebelumnya, dan beliau selalu memberikan pesan kepada
qadi-qadi yang bertugas agar menjalankan tugasnya berdasarkan dengan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Dan Ali juga memperhatikan para gubernur dan para hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Sehingga sangat wajar jika kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah sering membicarakan ijtihad imam yang sekaligus hakim ini dan hukum-hukumnya, yang menunjukkan kecerdasan dan kejeniusannya, kecermatan dan kebenaran pemikirannya, pengukuhan kebenaran dan penegakan keadilan. Bab selanjutnya yaitu tentang peradilan pada masa Bani Umayyah. Awal mula berdirinya dinasti Umayyah adalah ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus, yang juga masih kerabat Utsman, menuntut atas kematian Utsman. Dengan taktik dan kecerdikannya, Muawiyah mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali, bahkan menyudutkannya pada dua pilihan, yaitu yang pertama menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuh Utsman, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan khalifah. Dari perselisihan tersebut terjadilah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Peperangan tersebut dikenal sebagai Perang Siffin karena terjadi di daerah yang bernama Siffin. Akibat Perang Siffin tersebut, dari kubu Ali sendiri menjadi terpecah dua, yaitu yang pertama yang tetap setia kepada Ali disebut Syiah, dan yang keluar dari Ali yaitu Khawarij. Sejak peristiwa itu, Ali tidak lagi menggerakkan pasukannya untuk menundukkan Muawiyah, tapi menggempur habis orang-orang Khawarij. Dan hubungannya peradilan dengan penguasa itu dapat dilihat misalnya dari sistem pemerintahan yang demokratis menjadi monarki, atau sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Pada masa ini kerajaan Bani Umayyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Ciri khas praktik peradilan